Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rudi Rudiana, seorang penggiat pendidikan dari Kabupaten Kuningan dalam channel Belajar Merdeka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara mengelola kelas belajar merdeka dengan mengenali siswa. Harapannya adalah agar Bapak Ibu sahabat guru dapat melakukan identifikasi siswa sehingga dapat menentukan model atau metode atau strategi yang paling sesuai saat mengajar sesuai dengan bakat atau kodrat siswa. Selama ini, cara pandang kita terhadap siswa masih menganggap sama sesuai dengan persepsi kita, sehingga saat mengajar kita langsung pada pokok materi dengan kurang memperhatikan bakat atau kodrat anak-anak. Bahkan saat melakukan penilaian atau asesmen, terkadang kita cukup membayangkan wajah siswa kemudian menuliskan nilai sesuai dengan cara pandang kita. Padahal setiap anak berbeda, sehingga cara dan gaya belajarnya juga berbeda. Ada yang menggunakan gaya auditori, gaya visual, gaya kinestetik, dan juga ada yang menggunakan gaya reading. Hippocrates, seorang filsuf dari Yunani, berkeyakinan jika manusia memiliki bakat berdasarkan pada kondisi cairan di dalam tubuhnya. Keyakinan Hippocrates ini didukung oleh tokoh peletak dasar ilmu psikologi modern seperti Sigmund Freud yang mengatakan jika manusia seperti gunung es, di mana yang tampak di permukaan hanyalah bagian kecil dari manusia, sementara bagian besarnya tertutup, yaitu wilayah bawah sadar dan wilayah tidak sadar. Carl Gustav Jung yang merupakan tokoh psikologi transversal pun demikian. Jung menyebutkan, jika manusia sangat dipengaruhi oleh wilayah ketidaksadaran, di mana menurut Jung, struktur kepribadian manusia terdiri atas ego yang beroperasi pada wilayah kesadaran, kompleks yang beroperasi pada wilayah ketidaksadaran pribadi, dan arsetip yang beroperasi pada wilayah ketidaksadaran kolektif. Kesadaran yang merupakan bagaimana cara kita memandang, mengamati, dan bereaksi terhadap dunia ditentukan oleh sikap ekstroversi, keterbukaan, dan sikap introversi atau ketertutupan. Jika kita bandingkan dengan apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 84, yang artinya, katakanlah, hai Muhammad, setiap orang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lah yang lebih tahu siapa yang benar jalannya. Di sini jelas, jika kita manusia diberi anugerah berupa bakat yang hadir sejak manusia dilahirkan. Manusia dianugerahi otak yang tersusun dari miliaran sel otak. Otak ini merupakan tempat bersemayamnya akal dan pikiran. Menurut para ahli neurologi, otak manusia terdiri atas lobus frontalis, yaitu penerima stimulus, baik itu ilmu, pengalaman, hasil yang diterima oleh panca indera dari luar. Kemudian lobus parentalis, yaitu tempat menyaring setiap stimulus untuk kemudian disimpan pada ruang memori yang disebut dengan lobus temporalis. Hasil pengolahan dari sistem otak ini kemudian ditransfer pada seluruh tubuh manusia melalui batang otak. Selama ini, kita meyakini jika manusia memiliki otak kiri dan otak kanan, dan juga otak tengah. Otak kiri berfungsi sebagai otak ingatan, otak memori, numerik, dan lain-lain. Sedangkan otak kanan sebagai otak sosial, otak bahasa, kesenangan, dan lain-lain. Dan otak tengah merupakan otak keseimbangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak tumbuh dan berkembang karena kodratnya. Kodrat ini sebenarnya adalah tuntunan dari Yang Maha Kuasa agar anak-anak ini mampu mencapai derajat kecerdasan dan kedewasaan, sehingga mampu menjalani takdir kehidupannya. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syam ayat 7 sampai dengan 9. Allah telah menyempurnakan jiwa manusia dalam penciptaannya. Allah mengilhamkan jiwa itu, menuntun jiwa itu, dan diberikan pilihan mau mengikuti jalan kefasikan ataukah jalan ketakwaan. Manusia yang beruntung adalah manusia yang bijaksana. Mari kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Jung. Jika kesadaran manusia yang merupakan cara belajar manusia atau bakat manusia terbagi atas 3, yaitu introvert, ambivert,
dan ekstrovert. Sikap introversi artinya dari dalam diri manusia. Anak-anak ini cenderung memikirkan terlebih dahulu dari dalam dirinya, sehingga anak ini cenderung tertutup dan penyendiri. Sikap ambivert yaitu seimbang, tergantung situasi dan kondisi, serta sikap ekstrovert yaitu cenderung terbuka dan tanpa pikir panjang lagi. Anak-anak ini cenderung aktif, terbuka, dan senang berkelompok. Bapak, Ibu, sahabat guru, coba mari kita ingat saat kita berada di kelas. Ada anak yang pendiam, susah untuk bergaul, jarang bertanya, cenderung menyendiri. Ada juga anak yang tidak pernah diam, selalu aktif, suka bertanya, lari-lari, dan ceplas-ceplos. Ada anak juga yang berada di antara keduanya. Bagaimana cara kita mensikapi ketiga perilaku anak tersebut? Jika kita sudah mengetahui hal ini, apakah kita akan dengan mudahnya mengatakan, "Kamu anak malas, kamu anak nakal, kamu suka ribut, kamu susah disuruh," dan lain-lain? Hati-hatilah dengan label yang kita sematkan pada anak-anak, karena ketidakpahaman kita pada kodrat mereka. Mari kita lihat karakter bakat anak-anak. Recovery energy untuk anak-anak yang introvert, terpulihkan energinya saat sendirian. Sedangkan untuk tipe ambivert, tergantung situasi dan kondisi. Bagi anak yang ekstrovert, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kemudian cara belajar atau bekerja, anak introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Sedangkan ambivert bisa belajar sendiri atau bisa juga berkelompok. Untuk yang ekstrovert, anak ini lebih suka bekerja atau belajar dalam tim atau kelompok. Kemudian cara berpikirnya, anak yang introvert biasanya banyak berpikir sebelum berbicara. Sedangkan anak yang ambivert tidak terlalu banyak berpikir dan tidak terlalu banyak berbicara. Bagi anak yang ekstrovert biasanya akan langsung mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Sehingga akibatnya karakter sifat anak introvert itu cenderung pendiam. Sedangkan ambivert tergantung dari moodnya dia. Dan anak yang ekstrovert cenderung terbuka. Bapak, Ibu, sahabat guru, lalu bagaimana cara kita mengenali mereka? Bakat bersumber dari otak manusia dan akan menggerakkan seluruh tubuh manusia. Oleh karenanya, karakter bakat ini akan tercermin pada wajah manusia, terutama dengan melihat arah garis mata dan arah garis mulut. Arah garis mata ke atas menunjukkan karakter ekstrovert dan arah garis mata ke bawah menunjukkan karakter introvert. Arah garis mulut berhubungan dengan kestabilan emosi manusia, di mana untuk ekstrovert, arah garis mulut ke bawah emosinya stabil dan dinamakan dengan tipe koleris. Sementara untuk yang ekstrovert, arah garis mulutnya ke atas, sedangkan emosinya kurang stabil, sehingga anak ini dinamakan dengan tipe sanguinis. Di mana untuk yang introvert, arah garis mulutnya ke bawah, emosinya kurang stabil, ini dinamakan dengan tipe melankolis. Sedangkan untuk yang introvert, arah garis mulut ke atas, emosinya stabil, maka dinamakan dengan tipe flegmatis. Bapak, Ibu, sahabat guru semuanya, kita lihat bagaimana memahami kepribadian anak-anak tipe koleris, sanguinis, melankolis, dan flegmatis. Ini saya ambil dari buku Personality Plus karya Florence Littore. Kepribadian koleris berkemauan keras, independen, memiliki visi praktis, produktif, tegas, dan pemimpin. Namun kepribadian ini dingin, cepat puas, ceroboh, dominan, sulit mengampuni, sarkastik, pemarah, dan kejam. Sementara untuk kepribadian sanguinis, ini hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara. Namun memiliki kekurangan yaitu tidak disiplin, emosinya labil, tidak produktif, egosentris, membesar-besarkan masalah. Lalu bagaimana dengan yang tipe kepribadian melankolis? Orang yang melankolis pribadinya perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Hanya saja memiliki kekurangan yaitu pemurung, pembalas, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, dan perasa serta teoritik. Lalu bagaimana dengan tipe flegmatis? Orang yang flegmatis ini tenang,
kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli, praktis, dan humoris. Kekurangannya adalah kikir, egois, tidak punya motivasi, tidak tegas, cari aman sendiri, penakut, dan cepat khawatir. Inilah Bapak Ibu, sahabat guru semuanya, 4 tipe kepribadian manusia. Kita bisa coba untuk merenung-renung bagaimana atau termasuk yang mana kita. Setelah kita memahami keempat tipe kepribadian ini, maka diharapkan kita akan lebih mudah mengenali karakter kepribadian anak-anak saat di kelas. Bahkan sahabat guru belajar mereka ini berlaku juga untuk anak-anak dan pasangan kita di rumah. Sehingga dengan mengenali sisi positif dan sisi negatif, kita bisa menyiapkan diri. Kita bisa menghargai anugerah kodrat mereka. Bapak Ibu sahabat guru, selain dengan cara melihat garis mata dan garis mulut, ada cara yang lebih sederhana, yaitu dengan cara melihat kecenderungan cara bekerjanya otak manusia. Caranya adalah pertama dengan melihat cara merapatkan jemari, dilanjutkan kemudian dengan melihat tangan yang dirapatkan. Jika saat jemari tangan yang dirapatkan adalah dan ibu jari, jika saat jemari tangan dirapatkan dan ibu jari kanan di atas, maka ini termasuk pada kecenderungan otak kiri. Jika melihat jemari tangan dirapatkan dan ibu jari kiri di atas, maka ini kecenderungan banyak menggunakan otak kanan. Ini adalah identifikasi yang pertama. Kemudian untuk identifikasi kedua, yaitu dengan melihat tangan yang dirapatkan. Jika saat tangan dirapatkan dan tangan kanan di atas, maka cenderung otak kiri. Jika saat tangan dirapatkan dan tangan kiri di atas, maka cenderung otak kanan. Hasil yang pertama dan kedua ini kita satukan. Maka jika kiri ke kanan, akibatnya otak kanan lebih dominan, sehingga tipe ini merupakan tipe perasa, sekaligus kreatif, kemampuan kognitif, kreativitas, emosi atau perasaan, intuisi, lebih peka terhadap lingkungan, bisa merasakan suasana hati orang-orang di sekitar, cenderung mengikuti naluri saat membuat keputusan. Sebaliknya, jika kanan ke kiri, maka otak kiri lebih dominan, sehingga tipe ini cenderung menggunakan logika dan pemikiran yang rasional. Karakternya disiplin dan teratur, tidak suka intuisi atau firasat, analisisnya mendalam, dan memiliki pikiran yang tajam. Inilah barangkali cara yang termudah untuk melakukan identifikasi siswa. Dengan cara ini kita sudah bisa mengelompokkan siswa dan memberikan cara belajar yang paling disukai oleh siswa. Apakah cara auditori, cara visual, cara kinestetik, ataukah cara reading. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan metode pengidentifikasian bakat yang lebih efektif dan efisien? Kita bisa menggunakan metode Stepin. Metode ini dilaksanakan dengan cara pengenalan cara kerja otak manusia melalui metode identifikasi sidik jari. Jika ingin mengenali cara identifikasi Stepin, silakan Bapak Ibu sahabat guru untuk mengisi kolom chat. Demikianlah Bapak Ibu sahabat guru yang dapat saya sampaikan pada tayangan ini. Jika Anda senang, silahkan klik like dan subscribe agar saya bisa terus bersemangat untuk berbagi video dan tayangan belajar merdeka. Jalan pendidikan pasti berliku, tetapi tujuan pendidikan haruslah tetap lurus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.